kami kali ini akan mempresentasikan pengolahan limbah cucian beras sebagai pupuk organik. Kami dari mahasiswa Prodi TRP, perkenalkan nama saya Martinus Bulinama, NIM 2023814034, dan teman saya. Nama saya Cornelia Imelda Cuma, NIM 2023814023. Nama saya Mariana Buriti Delfineta, NIM 2023814032. Kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk pengolahan limbah cucian beras untuk pupuk cair organik. Yang pertama, kita memperkenalkan bahan. Yang pertama, bahan utamanya adalah air cucian beras. Yang kedua adalah tauge. Yang ketiga adalah gula merah. Yang keempat adalah larutan M4. Ini terkandung mikroorganisme Lactobacillus dan Saccharomyces. Lalu bahan yang terakhir adalah garam. Lalu kita akan memperkenalkan alat-alat yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama botol untuk wadah penyimpanan larutan. Lalu yang berikut selang sebagai lalunya udara. Yang berikut gunting. Yang berikut lagi karet gelang, dan terakhir adalah flakban. Yang pertama kita siapkan botol, di mana tutupan botol kita lubangi untuk pemasangan selang. Kedua botol ini akan dilubangi sesuai ukuran selang. Bisa dilubangkan menggunakan bor atau menggunakan besi yang panas dibakar api. Setelah itu kita mulai memasangkan selang pada botol. Kita gunakan karet gelang untuk mempererat supaya tutupan botol tidak lari atau meledak. Tutupan botol ini agar tidak Kemudian setelah jadi seperti ini, alasannya kenapa pada tutupan botol kecil lebih panjang daripada botol besar, karena ujung dari selang ini akan terendam di dalam air ketika botol ini diisi air. Lalu ini tidak boleh terendam karena udara akan dialirkan melalui selang ke botol yang ada air. Dan wadah siap digunakan. Pada prosedur kerja, yang pertama kita larutkan gula merah dengan sedikit air beras. Sementara tunggu dilarutkan, saya akan memasukkan tauge ke dalam botol besar. Kenapa dimasukkan toge? Karena toge ini mengandung unsur-unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium yang bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman yang kita budidayakan.
dalam botol, kita akan memasukkan larutan gula merahnya. Kita tambahkan air cucian beras. Kita sisakan sedikit untuk larutkan garam. Sementara garam dilarutkan, kita akan mengukur M4, di mana M4 ini ada bakterinya, yaitu bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces, di mana kita menggunakan 1 tutup botol. Bakteri ini akan berperan dalam proses fermentasi. Setelah kita menuangkan larutan M4, kita aduk-aduk supaya merata. Digoncangkan saja supaya semuanya merata. Setelah tercampur rata, kita masukkan larutan garam. Kita aduk kembali untuk mencampurkan. Kemudian kita menutup botol, di mana botol ini sudah terisi air dengan air bersih, dan ujung dari selang yang di botol kecil ini harus di dalam air, supaya sehingga udara yang dari sini tidak masuk kembali ke sini. Karena proses fermentasi akan menghasilkan gas CO2, di mana gas CO2 itu akan dialirkan untuk dibuang ke dalam sini. Kita akan tutup. Pastikan tutupan kedua botol ini rapat. Dan untuk menjaga agar dia tetap rapat, kita gunakan lakban untuk menutup tutupan botol yang besar. Pastikan kalau ujung dari selang di botol besar ini tidak mengenai permukaan air, dia harus di atas sehingga udaranya bisa dialirkan. Setelah itu fermentasi dilakukan selama 2-3 minggu, di mana diletakkan ini pada ruangan atau yang keadaan gelap sehingga proses fermentasi berjalan dengan lancar. Untuk pengaplikasian setelah difermentasi selama 2-3 minggu, dapat dicampurkan dengan air sebanyak 15-25 per liter air. Kemudian
diaplikasikan atau disiramkan pada tanaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih presentasi.